Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita, sehingga pagi ini saudara, dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk bekerja dan mahu melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan Tuhan, sehingga pada pagi ini kami boleh bersama-sama lagi di dalam mendengarkan, mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah bangun dan berdoa. Mengapa saudara dan bagaimana? Firman Tuhan sebagai ayat inti kita pada pagi ini terdapat di dalam buku Lukas 22 ayat 46 yang mengatakan, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, jika kita membaca bacaan kita secara keseluruhan, saya ambil di dalam buku Lukas 22 ayat 39 hingga 46. Ini merupakan peristiwa yang pasti menjadi kegemaran kita, yaitu peristiwa di mana Yesus pergi ke Taman Getsemani bersama murid-muridnya untuk berdoa. Sebuah ilustrasi. Pada bulan Juli 1991, seorang stuntman, yaitu Bobby Leach, mengharungi air terjun Niagara dalam sangkar besi. Dia membuat satu pertunjukan di air terjun Niagara. Dan apa yang dia lakukan, saudara? Dia berada di dalam sangkar besi dan dia akan keluar dari sangkar itu. Dan pada saat dia melakukan itu, saudara, dan selesai pertunjukannya, dia hanya menderita atau dia hanya kesakitan luka-luka ringan saja, walaupun aksinya pada saat itu begitu sangat berbahaya. Kemudian beberapa tahun kemudian, pada saat Leach sedang berjalan di New Zealand, dia tergelincir karena terpijak kulit limau. Dia jatuh dan kakinya patah. Kemudian dia dibawa ke hospital untuk dirawat. Dan di hospital, saudara, akhirnya dia disahkan meninggal dunia karena mengalami komplikasi yang teruk. Dia menderita luka yang lebih teruk pada saat hanya berjalan-jalan, berbanding semasa dia mengharungi atau membuat pertunjukan di air terjun Niagara. Di sana, saudara, dia mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi bahaya yang besar. Namun dia tidak bersiap sedia akan bahaya yang kecil di jalan. Saudara, yang menjadi pertanyaan untuk kita daripada kisah ilustrasi ini dengan firman Tuhan, bagaimana kita kaitkan cerita ini dengan firman Tuhan pada hari ini? Saudara, kita yakin dan percaya bahwa Yesus memahami dengan jelas apa artinya menjaga hidup dengan penuh kewaspadaan dari ancaman iblis yang boleh menjatuhkan imannya dan umatnya. Sebuah kewaspadaan yang tidak hanya dilakukan pada saat pencobaan itu datang, tetapi di setiap waktu. Itu sebabnya Yesus meminta kepada murid-muridnya di dalam bacaan kita hari ini, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Sekarang, saudara, apa yang menjadi pengajaran, apa aplikasi untuk kita daripada renungan ini? Apakah kita sudah puas hati dengan gaya hidup berdoa kita? Ingat, saudara, doa pribadi kepada Tuhan adalah salah satu cara menjaga hati kita dari pengaruh jahat
yang mencoba menghancurkan iman kita. Perkataan Yesus agar kita bangun dan berdoa, itu menunjukkan betapa kita harus selalu waspada terhadap godaan si jahat. Doa dan hubungan pribadi kita dengan Tuhan menjadi kekuatan dan perisai agar kita tidak jatuh oleh pencobaan. Doa kepada Tuhan membuat iman kita tidak tertidur, sebaliknya semakin bertumbuh dan kuat. Saudara, itu sebabnya pagi ini panggilan untuk kita semua ialah doa itu memang tidak menghindarkan kita dari pencobaan. Tetapi doa itu memberikan kita kekuatan dan kemampuan agar kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Inilah doa dan harapan kita, saudara. Dan mari kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan, karena Tuhan selalu akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk terus yakin akan jawaban Tuhan kepada doa-doa kita. Mari saudara, mari kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kebersamaan Tuhan pada pagi ini di dalam mendengarkan, mempelajari firman Tuhan. Kami mohon semuanya ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.